untuk masuk di kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan satu lagu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Yahweh, Bapak Yesus Hamasiah yang ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami masing-masing anak-anak. Di malam hari ini Engkau telah melindungi kami sehingga kami bisa menghirup udara yang segar dan berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sekalipun lewat udara. Dan kami mengerti bahwa kami ini tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Karena kami hanya manusia berdosa yang sudah pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia biasa. Kami mohon urapilah bibir di dekat. Kami hanya sebagai alat-Mu untuk menyampaikan apa isi hati-Mu kepada semua anak-anak. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, kesibukan hati dan pikiran kami yang membuat kami menjauh untuk fokus dari kebenaran firman. Kami seiman, sehati, dan seroh kami patahkan dan usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, lingkupi kami dengan tiang awan di siang hari dan tiang api-Mu di malam hari. Segala puji, syukur, hormat hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-16 dan ke-11, murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19,
Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan ini, Bapak Ibu, terlebih dahulu kami mengucapkan Salam Elohim bagi kita semua pasukan 77 surgawi tidak ada. Salam Elohim juga buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya lagi yakin bahwa firman Tuhan ini sudah menjadi darah daging kita. Dan kami hanya mengingatkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya. Sama seperti yang dipilih Tuhan Yesus ke-12 muridnya zaman dahulu kala. Dan kita saat ini juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang dipilihnya. Dan ini yang kita bicarakan saat ini setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan di sini judul perintah untuk memberitakan Injil. Jadi di ayat yang ke-16 tadi Bapak Ibu dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Jauh sebelumnya Tuhan Yesus telah memberitakan kepada mereka bahwa dia bangkit dan akan nanti dia berjalan di Galilea. Dan walaupun waktu itu sudah Tuhan Yesus memberitahu itu semua, tapi 11 lagi yang murid-murid Tuhan Yesus masih tidak percaya. Sehingga pada saat malaikat Tuhan memberitahu lagi kepada perempuan-perempuan, dan perempuan itu memberitahu lagi kepada murid-muridnya, dan mereka masih ragu-ragu. Tapi yang 11 ini, mereka memberanikan diri. Artinya seperti kita kalau mengambil kesimpulan sesuatu, rencana kita atau usaha kita, berarti kita dulu berusaha. Sukses tidak sukses itu belakangan. Jadi itu yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu yang ke-11 orang, bukan karena mereka sudah beriman atas perkataan Tuhan Yesus kepada mereka dari sebelumnya, dan diingatkan lagi oleh malaikat Tuhan, dan diingatkan lagi oleh perempuan yang seruh dengan mereka. Jadi dengan keberanian secara mengedepankan kemanusiaannya. Jadi mereka 11 orang, yang satu orang Yudas, tapi saat ini juga kita semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Di sini kita juga bertanya, kita ini apakah termasuk seperti murid Tuhan Yesus yang zaman dulu itu? Mereka percaya karena mengikut Tuhan tiap detik selama beberapa tahun, 33 tahun, mereka tidak pernah berpisah kepada Tuhan Yesus. Namun pada saat mereka diingatkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka mengedepankan kemanusiaannya dan akan lupa semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Kalau kita berbicara Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya dan amin. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Jadi mereka bisa mengatakannya kepada sesama murid. Kita percaya yang sudah dikatakan Tuhan Yesus itu, ya dan amin, benar. Tapi hanya sebatas itu. Mereka tidak bisa menerima. Begitu pula yang 11 orang itu saling mereka menguatkan. Teman mereka yang 10, kita percaya. Padahal ke-11 mereka yang mengatakan itu kepada kawannya yang 10, sama-sama pada saat itu mereka tidak percaya. Jadi artinya buta menuntun orang buta. Artinya jatuh ke lubang yang sangat dalam. Jadi lebih mengerti si perempuan-perempuan yang hanya batas penyembuhan mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ditunjukkan di sini Bapak Ibu,
bahwa semua yang dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya dia berkata-kata. Dia menjadi pelaku. Itu yang terberat tantangan sebagai menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakannya dan melakukannya. Jadi saat ini kita juga bertanya, kalau kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka percaya sebatas berkata-kata dan pada kenyataannya mereka meragukan. Kita juga bagaimana? Apakah kita juga termasuk yang percaya? Dan apakah kita tidak ragu-ragu dan apakah kita melakukannya? Jadi di sini diingatkan kita, Tuhan Yesus bukan hanya berbicara dan berkata-kata saja, mengikuti kebenaran Allah, dan sekalipun nyawa, sekalipun disiksa, dicaci maki, dipukul, kita hanya diam. Nah, Tuhan Yesus mengatakan begitu, tapi dia melakukannya. Bukan hanya dia sudah diam saja dan berkata-kata seperti begitu kepada orang banyak. Tapi bisa kita saksikan sendiri itu Bapak Ibu. Tentu saja kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, pasti dia sudah memberi kita teladan. Kalau memang kita tidak melakukan hal yang sama seperti itu, berarti kita ini masih hanya sebatas berkata-kata seperti yang 11 orang. Diteruskan di sini Bapak Ibu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi di sini diperjelaskan kepada kita. Seperti apa, sedalam apa, sehebat apa iman ke-11 murid Tuhan Yesus itu yang dia pilih sendiri. Ada yang ragu-ragu, ada yang menyembahnya. Itu pun kalau kita memikirkan secara jasmani, yang 11 orang ini pasti ada roh yang memberitahu kepada mereka bahwa yang disembah itu adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan hantu atau manusia atau lain-lain. Jadi tidak perlu mereka ragu-ragu, karena bukan hanya perkataan yang satu orang dari antara murid itu yang sudah mengikut Tuhan Yesus, tapi semua mereka sudah mengikut Tuhan Yesus. Dan ketika salah satu seorang mengingatkan mereka, pasti mereka akan teringat itu semua karena mereka selalu bersama-sama. Kata yang satu orang, ya, dia sudah mengatakan itu kemarin, sewaktu kita bersama-sama. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, mereka beberapa orang, tidak semua tapi beberapa orang ragu-ragu, artinya banyak terpilih, sedikit, banyak terpanggil, sedikit terpilih. Semacam gambar itu ya. Mereka yang 11, tapi yang percaya yang terpilih. Ada beberapa yang tidak terpilih juga. Jadi di sini diingatkan kita juga Bapak Ibu. Seperti apa juga iman kita saat ini. Kalau kita mau mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apakah kita tidak kadang meragukan kebenaran firman Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan itu pada saat kita tidak bersama-sama dengannya, pada saat kita mengalami berbagai cobaan dan berpikir mungkin Tuhan itu dia tidak tahu apa yang menimpa saya ini. Kalau dia tahu, pasti dia menolong saya. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu, untuk mengikut Tuhan Yesus kita tidak perlu ragu-ragu seperti beberapa dari antara pengikut Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan Yesus sendiri. Diteruskan 18, Yesus menegati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di sini dijelaskan oleh Tuhan Yesus apa yang sebelumnya dia katakan. Bahwa dengan dia mati dan bangkit kembali, artinya dia itu berkuasa di bumi, di bawah bumi, dan di surga. Dan di mana saja dia yang berkuasa. Tanpa dia mati dan tanpa dia bangkit, berarti dia tidak berkuasa. Dan dia mengingatkan lagi kepada murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa murid-muridnya ini, dia sudah tahu bahwa mereka ini ragu-ragu dan mengedepankan perasaan atau pikiran sebagai manusia jasmani. Supaya mulai saat itu
apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya kepada murid-muridnya itu, mereka lagi tidak ragu-ragu dan akan mempercayainya kembali bahwa semua yang sudah dikatakan itu pasti terjadi dan benar. Jadi makanya dijelaskan di sini bahwa segala kuasa di bumi, di bawah bumi, dan di surga sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak ragu-ragu lagi siapa yang lebih berkuasa bagi dunia ini, bagi dunia orang mati, dan di surga, dan di dalam hidup mereka. Supaya mereka tidak perlu khawatir lagi untuk menghadapi hidup secara manusia jasmani dalam memberitakan Injil. Artinya yang berkuasa hanya Tuhan sendiri yang berkuasa di bumi dan di surga. Supaya mereka lebih kuat dan lebih mempercayai lagi kebenaran firman Tuhan. Saya yakin pasti kita semua dari anak-anak firman Tuhan ini, kita bisa mengatakannya seperti begitu. Bahkan anak sekolah minggu saja, dia bisa berani mengatakan begini, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Jadi pada kenyataannya belum tentu ada sepersen dari yang dia ucapkan tadi, Bapak Ibu. Makanya juga kita diingatkan saat ini, mari kita Bapak Ibu, jangan sampai seperti si murid Tuhan Yesus yang ke-11 orang yang masih ragu-ragu dengan kebenaran firman Tuhan dan yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini diteruskan lagi Bapak Ibu, di ayat yang ke-19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyuruh, memerintahkan murid-muridnya yang 11 orang ini untuk yang pertama membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Yang menjadi pertanyaannya di sini Bapak, sekalipun mereka ini yang dipilih Tuhan Yesus, pasti orang banyak berkata, kami mengerti dan sudah lagi tercatat dalam Alkitab, kalian itu yang dipilih Tuhan Yesus. Dan baptislah saya. Jadi di sini tanpa ada perintah, sekalipun dia yang dipilih Tuhan Yesus sendiri, dan orang banyak menyuruh dia bahwa dia yang dipilih, mereka yang terpilih wajar. Tapi selagi tidak ada perintah dari Tuhan Yesus, murid-murid tidak pernah melakukan apapun, sekalipun kebenaran menurut mereka. Tapi itu yang kita petik juga Bapak Ibu. Kita juga hidup secara murid Tuhan Yesus. Saat ini, bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita melakukan sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh Tuhan atau sesuai perintah kita? Karena yang 11 orang ini, mereka bisa melakukan apa saja. Dan mereka tidak melakukan tanpa ada perintah dari Tuhan Yesus. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bangsa murid. Jadi yang pertama di sini bangsa. Bagaimana kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada desa-desa. Kalau dari dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa beritakan. Kita tidak bisa melakukan. Bagaimana desa-desa, apalagi bangsa-bangsa, apalagi dunia bisa kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Makanya sebelum itu dia tidak perintahkan. Karena masih mereka ragu-ragu dan masih mereka mengandalkan logika. Jadi di sini diingatkan kita Bapak. Mari kita belajar untuk mulai dari diri kita masing-masing. Kita dulu matikan logika kita ini masing-masing pribadi, baru kita katakan kepada satu orang yang ada di sebelah kanan kita, baru kita kepada anak kita dan saudara kita. Setelah itu baru kita bisa melewati masuk ke
tetangga, jangan langsung sampai ke bangsa-bangsa. Akhirnya nanti kita mengandalkan logika dan kita mengajarkan lagi logika. Artinya itu lebih parah dari yang sebelumnya. Jadi di sini dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi diberi syarat bahwa orang yang sudah percaya secara daging, bahwa dia sudah bertobat dan sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Secara manusia lahiriah, dia harus dibaptis dengan lambang air. Jadi secara daging, sedangkan secara roh berbeda, secara api berbeda. Jadi kita berbicara tentang baptisan secara manusia jasmani. Seperti kita ini dalam satu organisasi, dalam satu lingkungan. Kita mendaftar, saya, kepala desa saya, RW, RT saya, ini. Jadi hanya sebatas manusia jasmani, supaya kita itu dikenal bahwa ini warga yang ini, dan ini kepala desa orang ini. Jadi bukan dalam arti seperti kita dikenal oleh bangsa itu. Jadi masih secara per kampung, desa per desa. Dan baru nanti kalau kita misalnya kita pintar, kita ada jabatan, berarti kita dikenal di satu bangsa itu. Artinya dikatakan ini seorang menteri, berarti itu baru dikenal oleh bangsa. Jadi di sini dikatakan bahwa begitu pula kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari diri kita, baru kita ke orang lain dan ke bangsa-bangsa. Jadi kita harus dulu diajarkan dan bertobat dulu secara jasmani dan secara rohani, dan baru nanti Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu menyatu dalam diri kita, sehingga itu yang membimbing mereka. Diteruskan ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini seperti ada yang dikatakan perjanjian. Tuhan Yesus memberi syarat dan memberi kesimpulan, yaitu ajar mereka melakukan segala sesuatu. Dan di kalimat yang terakhir, ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kedua kalimat ini tidak boleh terpisah, Bapak Ibu. Berarti tanpa kita mengajarkan mereka dalam segala sesuatu yang telah diperintahkan, yang telah difirmankan Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah menyertai kita. Jangan kita sampai berkata, copot ayat yang terakhir. Tuhan sudah berkata, dan firman Tuhan saya yakin, ya dan amin. Dia menyertai sampai akhir zaman. Padahal yang membuat kita mengambil keuntungan dan kebenaran firman Tuhan itu seakan-akan kita seperti orang percaya. Padahal apa syarat yang harus kita lakukan yang diminta Tuhan, kita tidak copot itu, Bapak Ibu. Karena kita merasa salah dan merasa tidak layak. Kita tinggalkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi karena saya pintar, jadi aku tidak copot itu. Cuman yang aku copot, saya yakin bahwa sampai akhir zaman dia menyertai saya. Dan Tuhan Yesus itu firman-Nya sendiri, dan firman itu ya dan amin. Jadi kalau saya percaya pasti, padahal ada syarat, Bapak Ibu. Bukan segampang hanya kita mencopot dan meyakini firman Tuhan yang membuat kita beruntung secara manusia jasmani, tapi tidak secara rohani. Jadi Tuhan Yesus, kita kembali ke belakang. Dia sudah memberitahu kepada murid-murid bahwa dia akan disalibkan dan akan bangkit kembali. Dan dia hanya bukan bercanda atau berkata-kata pada saat itu, Bapak Ibu. Dia membuktikannya
Dan saat ini juga pasti kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah juga mengalahkan maut, sudah bangkit kembali. Dan apa yang dimintai Tuhan Yesus kepada kita, seperti yang dikatakannya kepada murid-muridnya yang 11 orang ini, pasti saat ini kita sudah memilikinya jauh hari sebelumnya Bapak Ibu. Dan kembali lagi, saat ini seperti Tuhan Yesus selalu mengingatkan terus murid-muridnya, supaya mereka itu lebih kuat. Dan di sini kita juga dikuatkan lagi Bapak Ibu. Mari kita Bapak Ibu juga persiapkan hati kita. Kita mulai hidup kita melakukan baru ke bangsa-bangsa. Dan setelah itu kita harus mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan. Kita tegur kalau salah, jangan kita diam karena dia merasa tersinggung dan saya segan. Itu tidak sesuai dengan kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Diterima tidak diterima, kita hanya mengatakannya dengan kasih dan lembut. Yang selebihnya biar urusan masing-masing kepada Tuhan. Dan baru nanti Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Sama seperti yang saat ini Bapak, kita tidak perlu takut. Kalau kita memang berada di posisi kebenaran firman Tuhan yang telah kita bahas tadi. Dan kalau ada kita masih ragu-ragu, berarti kita harus ada yang dibenari. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Karena saat ini juga akan terjadi. Bahkan diam-diam. Dan karena mengaku orang percaya, diam-diam menurut pemahaman secara jasmaninya. Yang dia lakukan sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh orang percaya yang lain. Padahal Bapak Ibu, secara jasmani, mata jasmani dia tidak buta. Tapi secara rohani sesungguhnya sangatlah buta. Tapi itu yang dikatakan firman Tuhan saat ini sedang terjadi itu. Dan bukan terjadi di luar ini. Di pasukan 77 surgawi ini. Semakin hari, semakin detik, semakin kacau. Tapi saya katakan, hanya saya mengatakannya. Karena semua seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang dibisiki dirahasiakan di dalam kamar, nanti akan diumumkan di atas atap. Dan bagaimanapun kita manusia berdosa ini bersebut dengan rencana-rencana kita. Seakan-akan kita itu lebih dari ke-11 murid Tuhan Yesus. Imannya. Padahal iman murid Tuhan Yesus sendiri, mereka banyak tidak percaya kebenaran firman Tuhan, apalagi kita ini. Jadi kita harus hati-hati juga Bapak Ibu. Di situ banyak jatuh. Karena dia menganggap dia sudah memiliki roh. Tapi dia tidak mengetahuinya apakah roh itu. Roh iblis itu juga ya memang putih. Tapi bagaimana? Apakah salib? Apakah merpati? Apakah teh? Kalau putih, kalau kabar-kabar yang menyerapkan, berarti itu. Ya. Karena sering mengatakan firman Tuhan. Sering berbicara dengan firman Tuhan. Makanya bercahaya. Padahal bukan lambang yang dari Tuhan. Jadi kita harus peka Bapak Ibu. Karena dalam huruf ini, banyak yang akan melakukan itu diam-diam. Dan mereka melanggar semua perintah Tuhan itu. Seperti yang dikatakan tadi. Sebelum Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu, segala sesuatu. Mereka tidak berbuat seenaknya. Tapi kadang nanti, seperti bangsa Israel bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Dan Tuhan berbalik bertanya, apakah aku yang tidak adil atau kamu yang tidak adil? Jadi, mari kita bijak dalam menyikapi segala hal Bapak Ibu. Jangan kita merasa, biar aku cari untung untuk Tuhan sampai 1000 kali dari orang yang lebih percaya di dunia ini, di muka bumi ini. Biar aku yang pertama. Padahal itu akhirnya nanti menjadi 1000 kali penyesalan. Karena kebanyakan mengandalkan logika. Sudah percaya tapi belum tentu materinya dari mana. Karena firman Tuhan
iblis memakai firman Tuhan. Makanya dia bisa merubah dirinya seperti wujudnya seperti Tuhan Yesus kalau tidak peka. Karena dia juga mengerti firman Tuhan. Jadi makanya dia bisa merubah wujudnya menyamar menjadi Tuhan Yesus. Jadi saat ini juga terjadi di pasukan 7 ini Bapak Ibu. Dan segala sesuatu seperti yang aku katakan tadi. Biarlah waktu yang menjawab. Dan aku katakan jangan sampai salah beriman menganggap bahwa sudah tepat, tapi hanya gara-gara satu padi akhirnya rusak satu karung beras. Jadi hanya gara-gara satu kebohongan dan 1000 kebenaran jadi hilang. Dan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Dan hanya gara-gara Yudas yang 1 orang dan yang 11 orang akan juga ikut ibasnya Bapak Ibu. Jadi saat ini terjadi secara alam roh ya memang seperti begitu. Saling mendebatkan bahkan dia mau menjadi Tuhan Yesus. Lebih tahu dari yang lain dan lebih bisa memimpin dari yang lain. Padahal Tuhan itu sedang menangis. Apakah murid-murid saya ini murid yang ragu-ragu atau yang tidak ragu-ragu? Jadi ini Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita dulu bertanya. Supaya Tuhan Yesus yang lebih dulu memerintahkan kita, baru kita melakukan segala sesuatu. Dan kebenaran firman Tuhan ini, kami mengerti kami hanya manusia biasa. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Dan sebelum kita menutup dengan doa, mari kita angkat lagu pujian yang kita naikkan tadi pada awal Bapak Ibu. Mari kita buka hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman kepada kami. Engkau telah mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan selama ini. Kami melakukan dengan kehendak kami sendiri tanpa perintah dari Engkau. Dan kami ini mengatakan dan percaya sebatas berkata-kata. Namun menerima kenyataannya kami masih ragu-ragu Tuhan Yesus, seperti yang terjadi kepada murid-murid yang ke-11 zaman dulu. Kami mohon Tuhan Yesus segala pelanggaran kami dari kebenaran firman yang telah Engkau bukakan kepada kami saat ini. Kami mohon ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hati kami semua anak-anak untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Supaya kami bisa menjadi
terang bagi bangsa-bangsa yang dimulai dari diri kami sendiri. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah sekalipun lewat udara. Kami mohon penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, di mana saja kami berada. Baik pasukan 77 surgawi intikan, dan anak-anak-Mu yang ada di luar sana, penonton di live streaming itu kami. Engkau mengetahui siapa-siapa mereka yang taat kepada segala mara bahaya, sakit penyakit, segala murka-murka, segala bencana alam yang sedang menimpa bumi ini saat ini. Di jalan-jalan kami, di kota-kota kami, di halaman kami, di rumah-rumah kami, di mana saja kami melangkah. Tuhan Yesus, Engkaulah bentengin semua anak-anak. Engkaulah lindungi mereka dengan tiang api-Mu di siang hari, tiang awan-Mu di siang hari, dan tiang api-Mu di malam hari. Dan segala musuh-musuh mereka, Engkau yang berperang, dan mereka hanya diam dan menonton. Biar nama-Mu termuliakan. Segala puji syukur, sembah sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Dan siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.